berbincang dalam satu tema yang menarik ya, yang juga ditunggu-tunggu mungkin ya oleh banyak orang. Iya, ada beberapa juga yang masuk menanyakan hal seperti ini. Jadi kita undang di sosial. Iya, kita undang. Oke, baik. Bantuan tidak terencana. Oke, jadi kalau dengan dinas sosial itu lebih banyak kepada bantuan-bantuan. Ya, ada bantuan sosial, bantuan sembako, BTT, ya, kemudian yang sekarang adalah bantuan tidak terencana. Nah, saudara pendengar, apa yang dimaksud dengan bantuan tidak terencana? Berikut kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Yayan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Radio Tutumpanan sekalian se-Kabupaten Tanah Laut, dimanapun berada. Baik, kami akan menjelaskan dulu. Pertama-tama dulu gini, kami menyampaikan permintaan maaf Pak Kepala Dinas karena sesuatu hal beliau tidak bisa, seyogianya beliau yang menjelaskan di sini, tapi karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya mewakili beliau, sekretaris Dinas Sosial. Baik, saya akan menjelaskan dulu masalah Dinas Sosial. Dinas Sosial ini adalah suatu dinas yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang termasuk kita karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Apalagi apabila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kamilah yang dituju oleh masyarakat. Betul. Untuk menanyakan kami apakah dapat atau tidak. Jadi kami di sanalah kami pegang. Kemudian dinas sosial ini ada dua bidang, bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, dan bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin. Ada dua bidang, tapi ini nanti akan dikembangkan. Kami rencana perbuknya sudah ada sebenarnya. Oh begitu? Ya. Berarti dia menuju ke tahun tipe 2024 A ya? akan ya. Memang kami sudah A, Pak. Cuma minimalis hanya dua bidang. Jadi ini nanti akan dikembangkan menjadi 3 bidang. Bidang rehabilitasi itu sendiri, kemudian bidang perlindungan sosial itu sendiri. Oh, jadi rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan perlindungan. Ya, ada 3 nantinya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih optimal lagi menangani kegiatan masyarakat. Iya. Kemudian anggaran yang diberikan ke kami ini ada 13 miliaran, Bu. 13 miliar keseluruhan. Setahun, setahun. Ini di sana termasuk kegiatan-kegiatan rutin kantor, kemudian ada bidang-bidang, termasuk kegiatan bantuan untuk bidang yang kita sebut tadi, bantuan yang tidak terencana. Nah, bantuan tidak terencana ini seimbang dengan bantuan yang terencana. Jadi yang terencana itu adalah bansos yang bansos untuk lansia dan disabilitas. Sebenarnya ada berapa bantuan sih Pak di sana jenisnya? Kalau untuk APBD ini ada 2 jenis nanti yang terencana, bantuan untuk lansia, kemudian untuk disabilitas. Yang BLT itu Pak? Yang BLT itu kecuali ada program pemerintah pusat, ada kegiatan-kegiatan yang khususan. Sedangkan yang program APBN yang sudah rutin ini adalah PKH, kemudian BPNT, ya itu rutin tuh. Itu dana dari pusat, bukan dana yang dari APBD. Yang terencana yang kami bikin ini adalah dari dana APBD, yaitu untuk bantuan lansia dan disabilitas. Nanti bidang menjelaskan lebih detailnya. Saya hanya menyampaikan apa yang secara kulitnya aja lah. Nanti lebih detail pada bidang nanti yang menjelaskan. 13 miliar itu berarti itu kumulasi apa ya? Kumulasi dari semua. Pusat dan juga dari daerah? Bukan, dari daerah aja. Dari daerah secara keseluruhan? Ya, dari keseluruhan daerah. Luar biasa. Cuma itu termasuk operasional kantor dan sebagainya rutin kami termasuk di sana. Gaji termasuk di sana juga. Ya. Selain daripada bantuan-bantuan Pak, kegiatan lainnya untuk masyarakat yang tadi ada pemberdayaan, perlindungan ini berupa apa? Realnya berupa apa? Yang untuk tahun ini mungkin? Bantuan yang kami ya pelatihan nanti ada pelatihan kepada disabilitas rencana kami nanti akan kami lakukan pelatihan ini sedang melakukan pendataan kami. Artinya
disabilitas yang mana yang akan kami latih. Ini kami lagi mengumpulkan data-datanya dari desa. Mudah-mudahan nanti desa bisa menyampaikan. Makanya ini harapan kami adalah desa-desa ini bisa menginventaris, menyampaikan ke kami disabilitas mana di mana BNMB adesnya, sehingga kami bisa melakukan penjangkauan kepada khusus disabilitas saja Pak. Maksud saya apakah juga ini pendataan kepada mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti misalnya para fakir miskin atau misalnya kelompok-kelompok rentan sosial ekonomi? Nanti bidang Bu yang menjelaskan nanti yang bidang yang lebih tahu rinciannya. Oke, baik ya. Masalahnya begini, ketika orang berbicara masalah dinas sosial gitu ya, yang terpikir tuh selalu ada bantuan. Selain daripada pelatihan, ada bantuan peralatan, ada bantuan permodalan, ada apa begitu-begitu image-nya masyarakat kita. Ya nanti akan dibetulkan bagaimana. Oke, Pak Wahyu. Ya, oke, silahkan. Bagaimana nih Pak? Untuk bidang rehabilitasi sosial, yang tadi Pak Yayan jelaskan itu bidang rehabilitasi sosial. Memang pada saat ini fokus Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut itu lebih ke SPM kita, karena SPM ini lebih ke raport Pak Kepala Daerah. Karena di situ ada 5 SPM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini di bidang sosial. Satu itu lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis, dan yang terakhir itu posisinya korban bencana. Itu merupakan urusan yang wajib yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Minimal itu berada di situ. Memang PPKS yang lain banyak. Ada 26 PPKS, termasuk fakir miskin dan sebagainya. Kalau dulu ada lebih banyak, karena sekarang sudah terbagi-bagi gitu kan ya. Kalau untuk fakir miskin sendiri itu berada di bawah koordinasi oleh Bapeda. Jadi dan di Kementerian Sosial pun sudah dihilangkan, sudah dihilangkan namanya Direktorat Fakir Miskin. Direktorat Fakir Miskin ini dihilangkan kenapa? Karena gambarannya itu usaha bersama. Ya, kube ya. Iya, maksudnya usaha bersama pemerintah daerah. Jadi itu jadi ibaratnya itu berarti. Iya, lebih di situ. Jadi misalnya di Koprinda atau dinas-dinas yang lain itu kan ada untuk yang fakir miskin juga sama. Jadi akhirnya sama-sama. Untuk di dinas sosialnya itu arahnya itu di kube. Kelompok usaha bersama. Sampai saat ini kita sudah membentuk tim atau bagaimana Pak Wahyu untuk penanganan fakir miskin kita? Untuk fakir miskin sudah berada jadi timnya sudah ada. Yang tadi melibatkan instansi lintas sektor, mereka dibuat per kelompok begitu? Tapi kalau yang ada di dinas sosial yang terlihat, kenapa ada fakir miskin? Kita punya mitra, namanya itu PKH. Program Keluarga Harapan itu. Nah, itu intervensinya ke kawan-kawan fakir miskin. Selain sekarang itu disabilitas ataupun lansia, tapi kebanyakan dalam artian utama dari PKH ini adalah ibu yang memiliki anak yang masih sekolah. Nah, itu yang utama. Yang utama di kawan-kawan PKH. Dan itu adalah program pusat yang ada di daerah, sama dengan BPNT, bantuan pangan non tunai, itu kepada yang kawan-kawan fakir miskin yang diberikan stimulannya berupa uang, tapi uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk pangan. Pada sampai saat ini PKH kita masih jalan ya Pak ya? Untuk PKH jalan. Masih jalan. Terus di Tanah Laut kalau boleh diestimasi, mungkin kalau tidak tepat sekali, pesertanya PKH anggota yang terdaftar ada berapa sekitaan? Apakah ini merata ke 11 kecamatan atau memang ada lokasi-lokasi tertentu? Misalnya terkategori itu adalah kantong-kantong kemiskinan misalnya. Jadi untuk posisi PKH, bagaimana orang mendapatkan PKH dulu? Jadi orang-orang setiap warga negara di Indonesia ini berhak masuk ke data DTKS, data kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial itu yang menginputnya itu adalah dari
pihak desa yang berada di operator. Ya, di situ sehingga bisa dimasukkan ke sana dulu. Setelah itu terjadi desil, terjadi. Jadi sebuah sistem yang ada di Kementerian Sosial itu akan mendeteksi ini berada di urutan mana. Karena PKH itu berada di peringkat satunya ibaratnya itu yang diutamakan selain BPNT. Jadi orang itu dapat apa ini di peringkat 1 tuh dapat BLT, dapat ini, dapat ini. Jadi tidak semerta-merta orang itu bisa dapat bansos dengan mudah. Karena yang satu itu ada mereka harus kriteria tertentu. Iya, dan mereka harus memiliki BNM address. Tidak bisa seperti kalau dikatakan di masyarakat itu, dengan mudahnya dapat bansos itu tidak bisa. Sampai ada isu misalnya salah sasaran begitu ya. Kenapa yang itu dapat, yang ini tidak? Padahal lebih miskin yang ini begitu ya. Sistem itu berada di tingkat desa. Kenapa jadi sistem itu kita serahkan di desa? Karena mereka yang tahu warganya yang bagaimana. Betul. Jadi artinya ketika ada indikasi misalnya ya perbandingan masyarakat nih lebih miskin yang ini, tapi kok yang tidak dapat ini berarti kriterianya yang membuat ada di desa itu ya. Jadi ya? Di desa itu sama dengan posisinya kita yang untuk yang bansos yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Itu untuk disabilitas, setelah itu untuk lansia serta anak telantar. 3 bansos ini yang dapat beras, dapat uang ini, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu orangnya yang dapat dan sebagainya. Satu caranya kita mengundang operator desa. Dan setelah itu kita berikan des. Artinya kita bertemu dan kita bertanya berapa. Jadi usulan itu berada di pihak desa. Kita cuma posisinya sudah usulannya berapa. Jadi yang terjadi itu misalnya tidak masuk, makanya kan di situ setelah itu operator desa akan mengetahui RT di mana dan sebagainya. Jadi kalau misalnya posisi dinas sosial ini setelah data itu diakumulasi, kita lakukan lagi verifikasi validasi, melengkapi saja lagi. Orangnya bagaimana. Nah, keadaannya laporan yang ada di masyarakat itu kebanyakan kenapa kami tidak dapat ya? Iya. Kenapa kami tidak dapat? Itu dia. Apalagi ada dibanding-bandingkan, padahal tetangga itu lebih mampu daripada kami begitu kan ya. Nah, yang berada sebenarnya yang terjadi yang kawan-kawan yang mensurveinya itu berada di kawan-kawan di tingkat desa. Jadi mereka yang tahu apa yang terjadi. Iya, yang input ya. Iya. Bisa aja perasaan aja gitu ya, perasaan lebih kurang gitu ya. Tapi dalam kategori oleh desa kan menginput tidak sembarang input juga. Dan kan? mereka tahu, artinya karena itu warga mereka. Betul, iya. Sebenarnya gini Bu, desa ini sebenarnya berperan aktif dalam penyediaan data. Jadi data yang ada, umpamanya di desa ditemukan yang miskin, kenapa ada masuk di dalam, masuk itu harusnya dimasukkan di dalam, ikutkan di dalam musdes. Jadi musdes itu kan nanti menetapkan bahwa yang itu yang memang berhak untuk mendapatkan. Jadi kan yang tahu tuh desa, IT-nya ada di musdes itu nanti, ada tokoh masyarakatnya, ada perangkat desa, mereka yang menentukan sepakat bahwa ini yang dimasukkan. Nah, hasil musdes itu nanti disampaikan ke kami. Nah, lalu kami itu hanya menyampaikan ke Kementerian Sosial. Nah, di sana nanti yang menentukan bahwa ini yang masuk atau tidak. Karena berdasarkan hasil musdes tadi. Baik. Untuk pelaksanaan musdes, artinya prosesinya seperti itu begitu. Ini apakah desa sendiri sudah diberikan sosialisasi atau diberikan pencerahan terhadap sudah tahu. Ada proses seperti ini. Desa sudah tahu sebenarnya itu. Karena di desa ini ada operator desa juga. Lalu dengan sampai saat ini nih masih ada polemik yang tidak masuk, padahal semestinya dia dapat masuk. Ini dikarenakan apa? Mungkin apakah karena kuotanya sudah penuh atau ada hambatan-hambatan dari si orang tadi, mungkin KTP-nya KTP luar atau apa begitu yang tidak bisa dimasukkan dalam database kita. Memang begitu Bu, di sana kan di pusatnya menyelesaikan. Kadang-kadang ada KTP yang tidak update. Nah, itu dia. Lalu hilang. Betul. Kadang-kadang banyak yang hilang-hilang. Kemudian anunya apa? Alamatnya kada jelas, kemana dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami ya oleh masyarakat, sehingga
kita dapat menyadari bahwa tidak masuknya ya mungkin orang tersebut ke dalam daftar PKH ini dikarenakan mungkin ada beberapa hal ya, administrasi kependudukan, karena dia pindah tapi tidak lapor pindah begitu ya. Nah, itu ada hal-hal lain. Jadi bukan berarti dinas sosial pilih kasih ya Pak. Ya, ini sampai sejauh itu begitu ya. Ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat. Ya. Nah, kemudian kita sampaikan Bu, ya ini yang tadi yang Ibu tanyakan PKH ada berapa di Kabupaten Tanah Laut. Ini PKH di Kabupaten Tanah Laut ini ada 5.856. Ini tersebar di semua kecamatan di 11. 5586 ini kakak atau jiwa Pak? Kakak Bu. Kakak. Oke. Karena PKH ini nilai kakak anunya. Kemudian BPNT ada 9.201. Ini kalau PKH ini di C1, artinya orang yang memang di bawah yang dikenakan. Kemudian BPNT ini di C2 misalnya. Yang di atasnya lagi. Oh, iya. Iya. Oke, baik. Nah, lalu kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyu yang masuk dalam SPM kita lanjut usia yang lebih ini kan tadi disabilitas. Ini kegiatannya berupa apa, Pak Wahyu? Kalau untuk lansia, lansia itu kita yang bantuan yang terencana. Bantuan terencana. Lansia disabilitas itu bantuan yang terencana. Bantuan terencananya itu, jadi bagaimana cara mengukurnya itu? Jadi posisinya ini 1 tahun sebelumnya data itu sudah masuk. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk pas di tengah-tengah itu posisinya saya mau ikut juga dan sebagainya, nggak bisa. Karena ini hitungannya by name by address dan sudah dimasukkan ke sistem. Sistem penganggaran itu posisinya harus by name by address. Oh begitu. Jadi tidak bisa gelondongan maksud saya. Nggak bisa. Misalnya kita tahun ini membantu lansia misalnya 50 orang. Nah, nanti untuk nama dan alamat menyusul. Gitu. Nggak bisa Bu. Jadi posisinya ini harus data itu posisi untuk 2025 sekarang kemarin itu sudah kami hitung, sudah kami anggarkan dalam artian orang-orangnya siapa-siapa saja. Nah di situ pihak desa itu sudah menyusun dalam artian siapa-siapa saja yang dimusdeskan kemarin, orang-orangnya akan menerima. Karena ini dapat beras. Kalau yang lansianya beras, disabilitasnya uang. Anak terlantar juga. Anak terlantar itu masuk ke SPM kita juga. Jadi tiga wilayah itu selain gelandangan pengemis. Gelandangan pengemis ini karena kota kita bukan kota besar. Itu tidak menjadi urgensi utama kita. Betul, meskipun gepeng ini hanya ada sewaktu-waktu ya, tempat kita kayak musiman begitu. Jadi sistem gepeng ini pun adanya itu orang luar yang dan pendatang, jadi gambarannya mereka itu pakai taksi setiap hari Senin, itu setelah itu turun di situ. Jadi paling kawan-kawan dari Satpol PP itu merazia, setelah itu baru diserahkan ke Dinsos, baru kami mendatangi ke Dinsos daerah asalnya. Tapi kalau untuk deportasi ya, lebih tepatnya seperti itu. Memang bila dia warga Tanah Laut, memang ada juga 1-2 orang itu warga Tanah Laut. Itu satu, kita memiliki panti yang ada di provinsi, dinas sosial provinsi, namanya Cangkal Becari, panti baru. Itu menangani gepeng pengemis. Jadi gepeng-gepeng pengemis se-Kalsel itu di Banjarbaru, kalau Ibu tahu, itu di depan bandara. Itu ada namanya pantinya Cangkal Becari, punya provinsi. Di situ semua kita taruh yang kawan-kawan gepeng maupun pengemis. Ini masalahnya, gepeng pengemis ini, yang tangkapan ini, rata-rata nggak mau untuk dimasukkan ke sana. Rata-rata kabur gimana orang tuanya. Tapi yang unik itu memang ada masalah-masalah yang unik itu anak atau keluarganya yang tukang antar itu. Ada beberapa orang yang terjadi yang di pasar Plehari kemarin. Itu rupanya bukan siapa-siapa, malah orang keluarganya sendiri yang tukang antar jemput dia untuk mengemis. Nah ini mungkin kalau ada laporan dari masyarakat, kita memiliki TRC, PPKS dan rumah singgah, bisa segera dilaporkan untuk kita tangani itu. Ini kadang-kadang apa ya, ada pendapat ya dengan masyarakat gitu ya soal gelandangan dan pengemis ya. Sudah ada ya di suara pendengar. Baik, ditunggu dulu. Saya masih ke lanjut usia. Tadi lanjut usia ini tadi
Pak Wahyu, kategori lanjut usia saat ini kan sudah bergeser ya usia begitu. Kalau dulu kan 55 tahun ke atas gitu ya. 65. Kemudian 60 ke atas, sekarang 65 ya? 65. Nah, lalu apa yang dapat kita berikan untuk mengajak lanjut usia ini tetap potensial di usianya? Memang lanjut usia ini pun lanjut usia yang terlantar, Bu, yang kita tangani. Dalam artian kalau lanjut usianya kaya gimana? Dalam artian rupanya beliau orang berada gitu. Jadi yang kita tangani itu kan lanjut usia yang sudah sebatang kara, Bu. Yang keadaannya memang ketika kita lihat itu memang tidak ada siapa-siapa lagi. Oke. Lalu untuk Tanah Laut sendiri ada berapa terkategori lanjut usia yang terlantar? Untuk tahun 2024 catatan kita? Ini Yayan itu tuh. Oh, ini lagi buka data B, nanti saya sampaikan kalau datanya. Oke, baik. Jadi untuk lansia ini bermacam-macam kategori ini. Yap, oke. Jadi kalau yang kita ukur saat ini untuk mendapatkan bantuan itu lansia yang ada di masyarakat. Jadi lansia yang ada di masyarakat di Kabupaten Tanah Laut itu kita tanganinya berupa apa? Berupa pemberian beras untuk hidupnya. Oke. Artinya bantuan kepada lanjut usia ini lebih kepada bantuan pangan ya? Pangan, kalau lansia. Konsumsi begitu. Oke, Iya. Sembako. Kalau untuk lanjut usia. Untuk lanjut Ya, usia. untuk disabilitas Untuk itu kemarin. oke. Disabilitas itu uang, Bu. Begitu. Uang Dana sebenarnya tunai berarti? kita transfer langsung ke rekening. Oh, ini tujuannya untuk kemana nih? Untuk pembelian bahan makanan dia. Bahan makanan juga sebenarnya. Iya, jadi lebih ke bahan makanan. Tapi sebenarnya jadi dia bukan beras dapatnya, tapi dia untuk bahan makanan dia. Kalau lanjut usia tadi artinya langsung bahan makanannya ya yang kita serahkan. Iya. Oh, begitu. Kita serahkan ke pihak desa nanti menyerahkan ke orang-orang yang sudah terdaftar di siapa-siapa saja yang mendapatkan itu. Oke. Bantuan lanjut usia, disabilitas dan anak terlantar ini Pak Wahyu. Setiap tahun itu kita selalu ada frekuensinya itu seperti apa? Kalau tiga ini merupakan program unggulan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada saat ini. Jadi lansia, anak terlantar maupun disabilitas ini yang pemberian bansosnya ini adalah yang unggulan dan memang berkelanjutan. Karena apa? Karena ini bentuk layanan dasar, bentuk hadirnya pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakatnya yang dianggap posisinya rentan dan dianggap perlu untuk dibantu. Karena di sini kategorinya bukan posisi dia harus miskin atau tidak. Karena di sini dia adalah orang-orang yang memang mengalami keadaan yang berbeda daripada kawan-kawan yang lain. Betul. Kalau lansia itu anggapannya kita semua akan menjadi lansia. Betul. Jadi dalam artian saya sudah lansia. Iya. Jadi posisi siapa yang memperhatikan mereka kalau jadi bentuk perhatian di Kabupaten Tanah Laut, bentuk hadirnya Kabupaten Tanah Laut yaitu memberikan bantuan pangan tersebut. Setelah itu untuk yang disabilitas itu karena keadaan yang berbeda dari yang lain, Bu. Dalam keadaan dan mereka berhak untuk mendapatkan itu. Nah, sehingga Kabupaten Tanah Laut memberi arahnya lansia dan disabilitas. Untuk anak terlantar ini unik, Bu. Anak terlantar ini ibaratnya tuh anak yatim piatu. Setelah itu sekolahnya putus sekolah. Tapi waktunya itu pendek, Bu. Usia anak itu sampai 18 saja. Ya, iya betul. Usia anak sampai 18. Ketika dia lewat dari 18, dia bukan anak lagi. Ya. Jadi kebanyakan itu kami kesulitan itu kenapa? Karena data itu tidak valid di situ. Karena anak putus sekolah, orang tuanya yatim piatu, itu keadaannya itu posisinya waktunya pendek. 1 tahun setelah itu dia bukan anak lagi. Iya, betul. 1 hari lewat dari 18 sudah selesai itu, sudah bukan anak lagi di undang-undang anak. Undang-undang perlindungan anak, betul. Iya. Jadi itu yang agak sulit kami, sehingga paling yang harusnya kami cari itu ke pihak desa itu sering itu di 10 tahun. Dan kebanyakan mereka ini pun untuk di Tanah Laut ini ikut orang tua, ikut kakek, ikut nenek atau ikut paman gitu. Family gitu ya? Iya, family terdekat. Tapi memang yang sendiri itu jarang sekali. Kalau untuk anak-anak terlantar ini, bantuan real kita berupa apa? Anak terlantar ini ketika kita tahu dia anak terlantar, kita memiliki panti juga, Bu. Kita langsung memberikan
rujukan. Artinya layanan kita ada panti, oke, dirujuk ke panti. Yang non panti? Untuk yang non panti kita berikan pelatihan, Bu. Jadi tapi pelatihan ini sistemnya yang ada di Kabupaten Tanah Lot di Dinas Sosial ini kan anggaran tidak terlalu jor-joran kita. Ya, jadi betul. pada saat ini misalnya tahun 2024 kita lebih fokus di disabilitas atau di lansia. Mungkin di 2025 baru kita ke anak terlantar. Disabilitas ini Pak Wahyu apakah juga terkategori disabilitas yang tidak mampu? Atau semua disabilitas? Untuk saat ini di Kabupaten Tanah Laut kita hitung lagi disabilitas dari keadaannya, Bu. Kan ada disabilitas berat, disabilitas ringan. Kalau posisi sebenarnya orang yang misalnya cacat tangan sedikit aja dan sebagainya itu mungkin disabilitas juga, tapi kan dalam keadaan biasa saja. Yang kita utamakan itu kan, Bu, yang berat, Bu. Ibaratnya sudah disabilitas fisik ditambah mental. Wah, itu berat, Bu. Jadi itu yang kadang orang tuanya nggak bisa apa-apa, Bu. Yang sudah dia nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa gerak lagi dan sebagainya. Itu disabilitas mental dan fisik gitu. Oke, baik, saya ke Pak Rada. Mungkin mengetahui di lapangan ya Pak Rada ya. Ini masih ada sampai saat ini ya, masih ada mungkin para disabilitas kita yang mungkin belum terdata, yang belum mendapatkan fasilitas atau bantuan dari pemerintah, dalam hal ini mungkin dinas sosial dan dinas yang lain yang berkompeten. Begitu juga dengan lanjut usia dan anak terlantar. Apakah data ini nanti akan oleh dinas sosial akan di cross check dari data masukan dari desa? Dinas sosial sendiri berperannya di mana terhadap pendataan ini? Kalau misalnya dari dinas sosial, Bu, pertama kan data itu diterima dari operator desa. Oke. Operator desa mengirim data ke dinas sosial itu berupa data yang belum terverifikasi oleh dari pihak desa. Jadi dari dinas sosial setelah menerima data usulan dari operator desa, data itu dikembalikan lagi untuk sesegera mungkin diverifikasi dan validasi. Dari dinas pun akan melakukan monitoring bagaimana dari kawan-kawan desa memverifikasi dan validasi data usulan mereka tersebut. Nah, misalnya dari desa usulannya ada 50, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ternyata untuk penerima lansia, untuk penerima disabilitas itu hanya ada 35 orang. Nah, jadi untuk data real, data realnya nanti itu yang diambil dari 50 itu cuma 35 orang di satu desa. Artinya yang didata oleh desa itu ada kemungkinan tidak masuk ya? Bukannya tidak masuk, sebenarnya datanya masuk tapi lebih ke tidak memenuhi syarat. Oke, baik. Nah, lalu data ini Pak Rada, data ini dan pelaksanaan pemberian bantuan kita setiap tahun itu apakah nanti tahun depan akan dievaluasi dengan tujuan atau orang yang sama atau akan melakukan pendataan ulang lagi dengan orang yang berbeda? Kebiasaan untuk penerima di tahun untuk di 2023 ke 2024 untuk desa itu bisa mengusulkan data baru. Maksudnya data baru itu adalah data lansia dan disabilitas yang tertinggal di tahun 2023, Bu. Bisa diusulkan di tahun 2024 nantinya. Artinya lanjut usia dan disabilitas yang terdaftar di tahun kemarin sudah mendapat bantuan tahun kemarin, ada kemungkinan akan dapat bantuan lagi tahun ini? Bisa, karena yang penting untuk penerima tidak boleh menerima di 2 kali dalam 1 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau berturut-turut setiap tahun boleh berarti? Boleh, ya. Sepanjang artinya tidak ada data baru ya. Maksud saya begini, ketika di suatu wilayah misalnya ada 50 ya yang sudah didata oleh desa,
Nah, kemudian diverifikasi oleh dinas sosial, divalidasi, keluarlah 30. Kemudian dinas sosial sendiri juga akan melakukan penstabilan dengan anggaran yang ada pastinya ya, anggaran yang ada pastinya. Nah, syukur-syukur kalau memang anggaran yang ada memenuhi kuota di 30 itu ya. Nah, tapi kalau ternyata di anggaran dinas sosial sendiri hanya ada kuota 25, berarti masih ada 5 lagi juga yang tersisih. Padahal ini sudah divalidasin ya. Nah, ini. Nah, kemudian di tahun berikutnya apakah yang 5 yang sudah divalidasi dan juga yang 20 yang tertinggal di awal tadi ini bisa kita masukkan lagi? Bisa, Bu. Oke. Artinya tergantung dari upaya dari desa ya? Iya, semakin desa melakukan pendataan untuk warga-warganya yang mana yang ini lansia, mana ini disabilitas, mana ini anak terlantar, makin banyak nanti kuota yang diterima di dinas sosial, Bu. Iya. Untuk bahan ya, untuk pengajuan di tahun berikutnya begitu, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya oleh masyarakat juga. Karena kemarin ada Pak Wahyu, ada teman kita yang juga sempat mengeluarkan unek-unek begitu. Anak saya itu dari kecil sampai sekarang tidak pernah dapat sentuhan fasilitas dari pemerintah, padahal dia adalah orang disabilitas begitu. Nah, seperti itu. Saya tidak bisa menjawab apakah ini karena memang terkategori mungkin dia karena dia anak maksudnya anak orang berada, mungkin ya karena anak pegawai begitu, ataukah karena memang pendataan seperti yang dikatakan oleh Pak Rada tadi di desa yang terlewatkan atau bagaimana? Iya, jadi posisinya ketika ada hal seperti itu bisa dilaporkan ke dinas sosial. Kita bisa melakukan asesmen dulu. Dalam artian memang dia keadaannya seperti apa. Oke, artinya bisa langsung ya? Iya, jadi dalam artian melapor dulu. Setelah itu kita memiliki rumah singgah. Di rumah singgah itu ada tim TRC kami, tim pendampingan kami. Dalam artian dia di situ kita bisa melihat keadaannya seperti apa. Setelah itu kita bisa melakukan rujukan apakah apa yang diperlukannya begitu ya? Setelah itu apa yang diperlukannya, apakah perlu krok atau apapun gitu. Setelah itu baru kita bisa mencari jalan kemana. Kita bisa ke Kementerian Sosial, di sini ada balai di Banjarbaru, langsung sama juga. Misalnya ada keadaan seperti itu langsung kemarin itu yang kisah cerita Ibu tahu yang lumayan viral juga yang di daerah Takisung itu. Yang rupanya dia berada di rumah yang sangat-sangat hancur gitu. Setelah itu datanya itu dia nikah, posisinya rupanya cuma nikah siri aja. Setelah itu nggak dapat apapun gitu. Iya betul. Ya memang karena ke posisinya apa? Karena satu KTP-nya. Dalam artian surat menyuratnya. Administrasi kependudukannya ya. Bagaimana pemerintah bisa mengintervensi seseorang kalau kependudukannya itu tidak diurus, dalam artian tidak. Nah, mengurus itu pihak mana? Bisa kita minta bantuan pihak desa. RT RW di sana kan ada. Tapi memang bila tidak melapor ke RT RW tidak bisa disalahkan, mereka tidak tahu. Jadi keadaan masyarakat itu dalam artian apa yang harus dilakukan masyarakat pada saat ini? Masyarakat melapor dulu keadaannya bagaimana. Terus itu baru kita turunkan. Dari tim yang kita turunkan itu baru bisa kita menganalisis bahwasanya apa yang dibutuhkan, apa keadaannya bagaimana. Jadi bila semua orang bisa berkata keadaannya saya sakit, tapi tanpa divalidasi oleh pemerintah, itu akan sakitnya seperti apa begitu ya? Iya betul. Soalnya begini, kita masih cukup miris ya, apalagi di grup suara rakyat itu sering kali Pak Kepala Daerah kita ya Pak PJ itu membantu langsung. Ternyata di desa-desa kita itu masih ada lansia yang suami istri lansia tinggal di rumah yang tidak layak begitu, dalam kondisi sakit, dan itu tidak terdata oleh desa begitu. Nah itu makanya, dia yang makanya itu semakin aktif desa, semakin datanya akan mudah bagi pemerintah daerah. Nah itu dia kalau misalnya desanya melakukan miss-nya di situ begitu pembiaran, maka
ya pemerintah daerah akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena tidak tahu ya. Iya, karena kan kita ada 130 desa di Tanah Laut ini, ada 5 kelurahan. Di situ kan mereka yang tahu tentang penduduknya masing-masing. Betul. Desa juga berdalih begini Pak Wahyu, kita juga kan kondisinya terbatas begitu ya. Oke. Nah, lalu dinas sosial sendiri, adakah mempunyai perpanjangan tangan langsung di masyarakat? Kalau dulu kan ada PSM TKSK ya. gitu maksudnya. PSM TKSK ada, TKSK ada. Jadi laporan-laporan yang seperti itu bisa dilaporkan ke TKSK kita. Ada puskesmas juga Bu, ada juga. Ada puskesmas juga, iya. Pusat kesejahteraan sosial yang ada di desa-desa itu setiap bisa. Desa ada ya Pak Yayan? Untuk saat ini masih belum semua. Cuma kita usahakan untuk semua desa. Semua desa ada nanti. Oke, iya. Kita berharap jangan sampai terjadi lagi. Jadi puskesmas ini fungsinya sama kalau kesehatan puskesmas lah. Iya. Nah, begitu. Dia pusatnya ya. Jadi pengaduan sebenarnya ditangani oleh puskesmas dulu. Kalau tidak selesai baru disampaikan ke kami. Intervensi ringannya di sana dulu. Sebelum ada intervensi beratnya berada di baru rujukan ke Dinsos ya. Ya. Memang sekarang agak-agak ini ya, agak-agak bergeser memang cara penanganan dari permasalahan-permasalahan sosial, dan permasalahan sosial pun saat ini juga sudah terbagi-bagi seperti tadi disampaikan fakir miskin sudah ada di Bapeda. Kalau dulu kan Kintartun Canakan Wan Rastya Sislai itu adanya di dinas sosial, ya seperti itu. Kin kemiskinan, Kintar ketelantaran, Tun ketunaan, itu semuanya ada di dinas sosial. Sekarang sudah terbagi-bagi. Nah itu jadi masyarakat juga perlu memahami persyaratan atau kriteria indikator bagi mereka-mereka yang dapat masuk di dalam warga atau keluarga binaan yang dapat mendapat bantuan dari dinas sosial. Baik, kita ke suara pendengar. Selamat pagi, ada Pak Imis di Jorong. Ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi, temanya bantuan tak terencana. Nah, ulun betakun yang kayak apa caranya Pak mendapatkan bantuan yang tidak terencana nih? Nah, terpancing berarti sudah ya. Kayak musibah kebakaran kah? Rumah hanyut kebanjiran kah? Misalnya karena musibah tuh jauh dari kota Plehari, di pedalaman yang buhan kota kada tahu kabarnya. Nah, kayak apa majuakannya tuh? Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya, selamat pagi, ada Pak Ipit di Plehari. Kalau bedah rumah dari Dinsos juakah? Betakun Pak, amun rumahnya warga itu rusak karena bencana alam. Tapi rumahnya tuh betajak, tidak di tanah sendiri, diinjami orang tanahnya. Kayak apa tuh Pak? Oke, makasih. Baik, 2 pertanyaan dulu Pak. Silahkan. Jadi yang pertama tadi bantuan tidak terencana itu apa saja? Mengajukannya seperti apa? Mengajukannya seperti apa? Karena tidak tahu di kabupaten tidak tahu anunya. Satu, itu standar pelayanan bantuan sosial yang rumah korban bencana ini. Satu, syarat umumnya berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Kedua, warga Tanah Laut. Ketiga, rumah bukan tempat usaha. Toko itu nggak masuk, atau rumah sewaan itu nggak masuk. Setelah itu juga satu lagi, tanahnya harus tanah sendiri, SHM. Jadi bentuknya apa? Setelah itu persyaratannya itu KTP, KK, surat usulan kelurahan atau desa yang menerangkan bahwa dia mengalami bencana. Kebakaran misalnya. Setelah itu ada keempatnya ada rencana anggaran belanja RAB-nya, karena kita cuma membelikan bahan bangunan. Uangnya itu untuk pembangunan. Dalam artian di mindset kita, di sosial itu posisinya bukan diberikan upah tukang. Dalam artian itu untuk membelikan bahan bangunannya saja. Setelah itu buku rekeningnya Bank Kalsel, rumah korban bencana, nanti tim kita yang akan turun, BNBA-nya, setelah itu mungkin nota pembelian atau bahan bangunan. Seperti itu. Jadi keadaannya itu harus diketahui oleh pihak desa dulu. Pihak desa yang akan melaporkan ke kita. Nah, sering-sering seperti itu. Dalam artian pihak desa itu melaporkan ke dinas sosial, ke kami, di perlindungan seksi korban bencana ini. Bahwasanya ada kejadian bencana. Nah, tim kami akan turun nih. Tim kami itu bersama dengan kawan-kawan dari BPBD, dari PMI, dari dinas sosial itu akan turun dulu.
mengecek melakukan dan akan verifikasi membawa, iya akan, dan kita pun dalam tim itu kita membawa barang juga, barang logistik untuk diberikan awal dulu. Ketika orang itu memang keadaannya bencana, memang bila laporan itu cepat set itu langsung kita. Setelah itu, setelah selesai kita melihat itu, mendatangi, oh iya keadaannya bagaimana. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ulun kena bencana dalam artinya. Iya. Tanpa pernah ada laporan sebelumnya. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya orang tersebut kena bencana PLC-nya? Ya, harus direkomendasi. Kalau di kota PLC begitu ya, sama ya. Sama memang, ya harus ada rekomendasi dari kepala desa atau lurah begitu ya. Iya, yang membenarkan bahwa memang dia adalah korban. Nah, lalu Pak Wahyu, Pak Yayan, apakah mereka yang korban ini ada kriteria jumlahnya yang dibantu oleh dinas sosial, misalnya harus ada 2 buah rumah, 3 buah rumah, atau bisakah 1 buah rumah saja begitu? 1 buah rumah bisa. Boleh. Jadi 1 buah rumah yang tidak habis semua bisa aja. Artinya separuh rumah yang terbakaran itu bisa aja. Jadi nanti kami nilai nantinya. Keadaannya itu bukan hanya kebakaran. Angin puting beliung masuk. Ya tadi kan rumah hanyut karena kebanjiran dan lain-lain. Jadi namanya banjir rob. Kalau di daerah pesisir banjir rob itu masuk juga. Nanti kita lihat keadaannya bagaimana, perhitungannya bagaimana. Berikan bantuan yang di pasca bencananya, Pak? Ya itu. Untuk bantuan pasca bencananya kan itu darurat nih, emergency nih ya. Ini keadaan pangannya ini segala pangan dulu. Setelah itu kita membawa barang-barang sandang pangannya ini. Setelah selesai itu ya baru bentuknya itu kita memberikan bantuan stimulannya ini. Berupa yang pendirian rumahnya lagi gitu. Nah, kalau misalnya yang terkena musibah ini sudah termasuk DTKS mungkin Pak. Jadi apakah mungkin nggak berlaku juga yang double dengan bantuan tidak terencana ini? Ini kedaruratan. Jadi dalam artian walaupun beliau ibaratnya yang masuk di sana sudah masuk PKH, sudah masuk terlepas artinya. Cuma satu saja. Kalau misalnya dapat dari BTT di sini bantuan tidak terencana, berarti tidak dapat bantuan. Ini ada yang unik nih. Misalnya orang tersebut sudah masuk rupanya di data untuk dijadikan bedah rumah di kawan-kawan di LH. Setelah itu rupanya kena bencana. Dia milih pada saat itu sebenarnya jangan dua-duanya diambil, karena akan diminta juga, akan dijadikan temuan oleh daerah itu. Kalau dua-duanya diambil, itu ada pernah juga kejadian karena rupanya sudah masuk di data, tapi rupanya kena angin puting beliung. Sudah kami bantu, rupanya itu masuk orang-orang yang akan dibedah rumahnya, memang akan dibedah. Termasuk datanya. Itu juga harus perlu dipahami dipahami juga oleh masyarakat. Jadi apa ya kalau misalnya sudah termasuk PKH, sudah termasuk DTKS, bantuan tidak terencana bisa ya? Untuk keadaan untuk bencana tidak peduli di situ kita dalam artian. Ya, kan biasanya kalau double nggak boleh. Iya. Gitu ya. Kalau untuk karena ini dalam kedaruratan ya. Daruratan bencana. Oke. Baik ya, jadi Pak Imis di Jorong ya. Jadi artinya bantuan tidak terencana tadi adalah bantuan yang dalam kedaruratan ya, seperti yang Pian sebutkan tadi, musibah kebakaran, rumah hanyut kebanjiran karena puting beliung. Dan untuk pengajuannya itu Pak Imis harus mengajukannya dulu kepada desa. Desa nanti akan memberikan rekomendasi ya, dan desa yang akan mengantarkan ke kabupaten. Meskipun rumah sampean tuh jauh dari kota, bukan di pedalaman, tadi bukan kota kada tahu ya. Tapi kepala desa akan tahu. Ya, jadi seperti itu. Posisinya di pedalaman pun, kalau posisinya di Salaman pun kita datangin. Posisinya ada di Riam Adungan, laporannya kami dapat juga. Jadi tapi kan melalui kepala desa maksudnya yang melaporkan. Jadi untuk wilayah yang ada di tanah laut ini, insya Allah dimanapun berada, karena semua masih bisa kita jangkau. Iya, betul. Kita berbahagia juga memang desa-desa yang ada di tanah laut ini tidak terkategori desa yang yang sulit didatangin ya. Semuanya kayaknya bisa aja sih. Akses sudah bisa. Akses kita meskipun jalannya jalan tanah begitu ya, kayak ada di Kurau kemarin yang baru dibuka ya, jalan tanah, tapi masih tetap bisa dijalani, masih tetap bisa dijangkau begitu. Jadi seperti itu ya Pak Imis, jelas mungkin ya. Yang kedua Bu. Yang kedua, kalau bedah rumah dari Dinas Sosial Juwakah, amun rumahnya warga itu rusak karena bencana alam, tapi rumahnya tuh betajaknya tidak di tanah sendiri, dinjami orang tanahnya,
Nah itu kayak apa anunya apa menolonginya? Iya, nah, kayak apa ini anak dapat bantuan? Oke. Untuk bedah rumah Bu, ini memang dulunya di tempat kami ada yang namanya roti lahu, rumah tidak layak huni. Oke. Itu ada bantuan. Roti lahu. Dulu. Kemudian dulu. Kemudian ada PO dulu juga bedah rumah. Oke. Tapi karena ada dua versi yang hampir sama untuk dana APBD, lalu oleh pemerintah daerah disatukan saja satu yang menangani, yaitu Tani Perkim DPRKPLH Perkim ya, DPRKPLH. Jadi semua yang terkait dengan bedah rumah bisa mengusulkan ke DPRKPLH. Jadi tidak bisa lagi di dinas sosial karena sudah kami serahkan ke sana, disatukan di sana. Kemudian mengenai syarat-syarat tadi mungkin di DPRKPLH kita tidak berani menyampaikan apa syarat mereka. Iya. Mereka lah yang termasuk yang tidak tanah sendiri tadi. Yang tanah pinjam tadi mungkin orang. Apa kebijakan atau apa kita nggak tahu kan. Jadi bisa komunikasi dengan DPRKPLH. Oke, ya, begitu ya Pak Ipit di Pelehari ya. Untuk lebih jelasnya mungkin karena ini adalah ranahnya DPRKPLH, Pian bisa datang ke DPRKPLH untuk menanyakan apakah di tanah yang diinjami orang itu dapat dibantu ya, dapat dibantu. Pernah kasusnya pernah dulu rasanya ada ya, memang, yang ya. dia di sawah, ya, tapi betul. dia di pondok di sana, kena banjir, dan dapat padahal ya. sawah orang. Ya betul, dan ini pengalaman pernah kemarin kita, tanahnya memang tanah orang dipinjami, ada pernyataan dari orang yang punya tanah begitu Pak. Tapi karena memang dia tidak punya rumah sama sekali, itu dapat kemarin bisa seperti itu ya Pak Ipit, jelas berarti. Nah ini Bu, ya sedikit data yang kita cari dapat. Oke. Untuk tahun 2023 yang kita tangani untuk di Kabupaten Tanah Laut, anak balita terlantar ada 2 orang, kemudian anak terlantar ada 58, anak berhadapan dengan hukum ada 23, ABH, kemudian anak dengan kedisabilitas ada 37, kemudian anak yang memerlukan perlindungan khusus ada 23, kemudian lanjut usia terlantar ada 3.636, kemudian penyandang disabilitas 300 berapa Pak LU tadi? 3.636. 3.600, banyak. Ya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 661, kemudian gelandangan ada 11. Pengemis ada 4, kemudian korban bencana alam, kebanjiran kemarin ada 23.283 kakak, kemudian korban bencana sosial ada 142, kemudian wanita lawan sosial ada 9. Jadi PPKS kita ada 26, itu yang kita tangani, sedangkan yang tidak ada tuh memang tidak ada data di Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini sebenarnya banyak ya yang dapat menjadi binaannya dinas sosial ya Pak ya. Ini tadi ada sebenarnya ada 26 sebenarnya kita sasaran kami ini ada 26 kategori. Cuma ada itu aja yang ada. Ini yang belum terbicarakan tadi dengan kita adalah wanita rawan sosial ekonomi ya, rawan sosial ekonomi ini tadi yang ternyata di dinas sosial juga bisa ya mengajukan, ada misalnya programnya untuk itu nanti kalau ada nanti kita ada pantinya yang menangani khusus, nanti kita kirim ke sana. Berarti dinas sosial fasilitasi ya, bukan melaksanakan kegiatan. Ya, kalau ada Satpol PP penjaringan disampaikan kami bisa sandung ke sana. Kalau mau ya itu ya, kadang-kadang mereka itu karena bebas, mereka mau karena kan tempatnya sudah disediakan untuk keterampilan dan tidak bisa lagi keluar masuk apa-apa karena kita kan membina mereka di sana. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Rada lagi. Pak Rada, ini sering terjadi ketika kita acara penyerahan bantuan. Anggaplah misalnya PLT, bantuan lanjut usia tadi, ya kan diserahkan ya secara simbolis atau secara ramai-ramai itu bersamaan. Nah, sering terjadi pada saat itu tuh ada isu-isu yang mungkin kurang inilah, ada yang tidak menerima gitu, ada apa gitu. Nah ini pengalaman kita pada tahun kemarin 2023,
apakah sempat terjadi adanya sebuah sebuah kejadian yang mungkin menjadi evaluasi kita di tahun 2024? Kalau untuk kejadian di tahun 2023 Bu, untuk penerima bantuan penyandang disabilitas dan lanjut usia, itu alhamdulillah tidak ada gesekan dari masyarakat di desanya, masing-masing, maupun di luar desanya, karena usulannya memang sudah dimusdeskan, sudah dibicarakan oleh desa masing-masing. Ini nah penerima desa Ulun, sekian, ini nah penerima desa Ulun untuk bantuan ini. Dan untuk penerima bantuan tidak terencana yang BTT, yang korban bencana kebakaran, angin puting beliung, dan segala macam, itu alhamdulillah untuk di 2023 tidak ada yang omong-omongan di belakang gitu nah. Oke, karena kita melihat kemarin waktu penyerahan BLT ya Pak Yayan, yang di depan dinas sosial tuh banyak sekali orang gitu. Nah itu kan sempat ada heboh gitu. Untuk COVID Bu. COVID ada BBM, ya BBM juga sih, dampak BBM Bu. Dampak BBM. Karena kalau BLT itu memang momen seperti itu ada. Yang momen yang memang ada khusus, ada kajian khusus, maka dapat BLT. Gitu. Itu jadi mereka menumpuk di halaman dinas sosial itu, apakah ini memang cash atau kalau biasanya kan kita transfer begitu ya? Kalau ini apa? Kenapa mereka banyak gitu ya? Iya, harus berkumpul gitu banyak ya? Jadi posisinya cash itu Bu. Jadi pihak bank ada langsung di sana. Kenapa jadi seperti itu? Kita tidak mungkin mengumpulkan data, mengolah rekening itu langsung posisinya, misalnya anggaplah 10.000 atau 20.000, sangat kesusahan sekali. Betul. Apalagi belum punya rekening ya. Dan posisinya kenapa juga harus cash? Diharapkan pada saat itu uangnya bukan untuk ditabung Bu. Kenapa? Untuk langsung dibelanjakan. Iya. Karena posisinya kalau kita berada di pemerintah itu posisinya uang itu kalau bisa berputar. Dampak BBM kemarin, setelah itu COVID itu kenapa? Karena posisi uang tidak berputar. Betul. Itu yang jadi sorotan juga kemarin. Akhirnya itu kenapa dia harus dapat langsung, dalam artian dari situ dia langsung bisa belanja. Iya, nah itu yang jadi sorotan kemarin. Mbahnya dapat jar langsung, buahnya ke pasaran. Nah, memang itu harapan. Itu dia. Ya, masyarakat yang melihat itu agak miring gitu ya penilaiannya ya. Artinya langsung membelanjakan. Padahal itu kan untuk artinya bisa diimit, bisa di apa begitu ya. Enggak, memang itu memang supaya uang itu langsung berada di masyarakat, langsung berputar tuh. Jadi perekonomian di tanah laut tuh langsung berputar pada saat itu. Harapan dari pemerintah. Makanya kita tidak sangat menyarankan misalnya dibelikan emas atau dibelikan sapi atau diberikan apa. Itu malah malah itu dijadikan temuan bisa Bu. Dalam artian kenapa uang itu ditahan? Ketika BPK masuk atau ketika kawan-kawan dari Irjen masuk, itu posisinya kenapa uang ditahan? Lalu kalau untuk jenis pembelanjaannya sendiri, apakah diarahkan atau misalnya bahan pangan utamanya Bu, yang ibaratnya itu bahan pangan, kebutuhan untuk dia hidup, yang utama itu jangan tidak dianjurkan untuk bayar utang ya. Bayar utang. Tapi sebenarnya bayar utang pun itu masuk perputaran ekonomi juga Bu, dalam artian mungkin dia sebelumnya tapi dia tidak bisa mengecap saat ini begitu. Intinya berpindah tangannya sudah berpindah dalam artian di tangan satu di uang itu ketika dia sudah antri di situ masih ada di ujung sana ada yang nunggu gitu. Tidak dapat langsung dipindah tangankan, dia tidak dapat apa-apa. Di situ yang mungkin masyarakat masih bingungnya. Kenapa posisinya uang itu harus berputar? Nah, itu dia yang juga harus dapat pencerahan nih masyarakat kita ya. Baik Pak Yayan, kita sudah berada di zona lewat sebenarnya. Tapi kalau berbicara masalah kesejahteraan sosial nih cukup luas, dan saya juga termasuk orang yang cukup care dengan masalah kesejahteraan sosial, karena basicnya memang di sekolah menengah pekerjaan sosial dulu, tapi menyimpang habis itu. Baik Pak Yayan, tadi di dalam data ya bantuan yang sudah kita berikan
Ini saya lebih kepada tadi yang lebih banyak itu lanjut usia juga termasuk banyak sekali ya, yang menyandang lanjut usia yang kita bantu. Nah, apakah Dinas Sosial sendiri punya program misalnya Pak, bahwa lanjut usia ini selain daripada diberikan bantuan pangan yang untuk yang dimakan dipakai begitu, nah apakah kita juga berpikir untuk membangun mungkin semacam panti lanjut usia, panti jompo di Kabupaten karena jumlah kita cukup banyak Pak. Untuk panti itu bukan wewenang kami Pak. SPM-nya bukan di kabupaten, di provinsi. Provinsi pusat. Oke. Maksudnya Dinas Sosial menjadi menjadi fasilitator mungkin. Nah, penggerak atau fasilitasi untuk meminta kepada pusat atau Dinas Sosial Provinsi agar di sini mungkin dibangunkan dengan kondisi data kita yang ada saat ini gitu. Tidak bisa Bu, karena itu dipusatkan di provinsi. Kita cuma bisa menyarankan apabila ada pihak swasta yang membangun. Iya, kalau ada pihak swasta. Jadi kalau misalnya ada orang-orang ibaratnya punya rasa jiwa sosial tinggi di Kabupaten Tanah Laut ini, perlu bagaimana cara membuat panti, kita artinya kita kawal sampai itu jadi, sampai berbentuk panti, sehingga dia bisa, dalam artian karena itu akan mengurangi beban kita juga, beban Dinas Sosial. Betul sekali, karena masalah kesejahteraan sosial ini kan cukup banyak dan sangat rumit sangat rumit. Bantuannya pun tidak bisa hanya satu kali, ini harus sampai dia dapat berdiri sendiri begitu. Nah, lalu adakah kita Dinas Sosial sendiri membangun atau menggalang kerjasama dengan pihak swasta, pihak luar, pihak perusahaan untuk bersama-sama misalnya membangun panti tadi atau mungkin memberikan bantuan kepada sebagian mereka yang menyandang masalah kesejahteraan sosial? Memang kita untuk pihak swasta ini kita mendorongnya Bu. Jadi untuk PT Outman juga nih kita sedang ada kerjasama dalam hal untuk yang sementara ini kerjasama untuk penyediaan bahan baju-baju bekas karyawannya Bu. Kan karyawan Outman itu sangat layak baju-bajunya. Jadi baju-bajunya itu disumbang ke kita menyalurkan ke yang memerlukannya. Karena baju-baju karyawan itu bagus-bagus dan layak, memang sangat layak lah. Kalau misalnya untuk kerjasama yang lebih paten mungkin kayak tadi membangun panti, panti jompo atau panti asuhan khusus perempuan, kita kan udah ada nih di sini ya. Nah, panti asuhan khusus anak perempuan misalnya, atau mungkin panti persinggahan taruna gitu, atau misalnya panti yang khusus untuk tunanetra pijat itu kita belum arah ke sana ya Pak? Belum. Sebenarnya kalau kita melihat dari data tadi, data cukup tapi kalau banyak ya. Ada warga kita yang memerlukan itu, kami segera memfasilitasi ke panti-panti di provinsi. Jadi selama ini kita mengirim, kita mengirim ke sana, kita kirimkan. Sudah beberapa orang yang kita kirim ke sana, banyak sudah. Kalau kita sendiri belum terprogram untuk ke arah sana. Baik para pendengar. Mungkin terakhir dari saya sedikit Bu. Terakhir Bu ya. Kita kan ini bisa dikatakan kabupaten kita ini rawan bencana Pak ya. Jadi bagaimana persiapan dengan bantuan tidak terencana nih, persiapan anggaran di tahun-tahun gini? Untuk bantuan tidak terencana ini kita sebenarnya itu berpedoman pada Perbub nomor 26 tahun 2021. Di situ semua, dalam artian ketika anggaran terencana itu 4 miliar, pasti perimbangannya 4 miliar juga. Yang BTT-nya. Sama ya. Itu perimbangan dari segi anggaran. Dan itu dananya itu berada di BPKD. Artinya ini dana ini ketika di Perbub itu ada sesuatu yang masuk kategori itu, baru dananya bisa digunakan. Selain bencana juga misalnya kekeringan itu, kawan-kawan untuk pembelian gabah dan sebagainya. Itu juga baru pencairan ya. Jadi berarti dananya BTT ini standnya di DPKAD bukan di Dinas Sosial berarti. Tapi kita bisa menggunakannya. Terencananya itu di Dinas Sosial. Yang terencananya Dinas Sosial, yang tidak terencananya di DPKAD, tetapi Dinas Sosial dapat menggunakannya. Apabila ada pemenuhan syarat. Iya. Terpenuhi syarat-syarat itu ya. Oke Bu. Baik. Saudara pendengar,
ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat 15 menit ya dari porsi waktu yang sudah ditentukan. Mohon maaf sekali karena memang masih banyak hal-hal yang perlu kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bantuan tidak terencana dan juga bantuan-bantuan sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat kita lebih dapat memahami ya bantuan-bantuan sosial, peruntukannya dan para penerimanya ya yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Baik, terima kasih Pak Yayan atas kebersamaannya. Mungkin ada statement closing Pak? Sedikit ya. Dinas Sosial kan bantuan itu berdasarkan data. Jadi kami memintakan kepada warga yang merasa butuh bantuan itu bisa melapor ke desa, kemudian desa bisa lebih aktif lah untuk mendata tersebut dan sampaikan ke kami di Dinas Sosial. Karena tanpa laporan dari desa kami tidak bisa tahu apa-apa. Sehingga kadang-kadang kan keluarga miskin yang didatangi oleh Pak PJ Bupati kadang-kadang tidak ada bantuan apa-apa katanya. Iya, betul. Nah ini yang kita miriskan karena kita tidak tahu juga karena tidak disampaikan ke kita. Jadi kami minta untuk desa dan kelurahan untuk bisa mendata warga-warga kita yang memang membutuhkan, kemudian dibawa ke musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, karena disitulah diputuskan bahwa memang itu layak, bukan kepala desa yang memutuskan, tapi musyawarah yang memutuskan. Iya. Oke. Jadi sampaikan kepada desa ya, sampaikan kepada desa, jangan diam aja begitu ya. Dan kita terima kasih serta apresiasi tinggi juga kepada Pak PJ Bupati kita yang banyak sekali memberikan bantuan-bantuan kepada warga masyarakat kita yang memang sangat memerlukan dan bahkan tidak pernah mendapat fasilitasi dari pemerintah gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan dan amal ibadah bagi beliau dan bagi kita semua Tanah Laut tercinta ini. Baik para pendengar setia Radio Tuntun Mana FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 27 Maret 2024. Terima kasih sekali lagi Pak Yayan atas kebersamaannya, Pak Wahyu. Siap. Dan